Foodies, jangan heran ya kalau kalian kena macet nih saat melintas di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Itu ada jajanan sejuta umat yang selalu rame. Ya, apalagi kalau bukan bakso dan besti-bestinya yakni mie ayam. Mau datang jam berapa aja nih masih siap-siap antri ya Foodies? Wah ini nih yang bikin bakso di sini jadi istimewa. Temen makan baksonya bukan mie atau bihun tapi soun. Terus ada juga aneka tetelan, tulang muda dan juga irisan daging. Oh ya Foodies, menu mie ayam di sini juga nggak boleh dianggap remeh nih. Lihat deh tuh sekali racik langsung berjejer mangkoknya. Mie-nya buatan sendiri loh dengan topping ayam yang diracik sama bumbu semur. Wah mendadak jadi ngiler ya. Nah ada tips penting nih kalau mau jajan di sini. Meski buka dari jam 11 siang dan tutup jam 9 malam, jangan datang kesorean. Apalagi kalau kemalaman, soalnya bisa-bisa kamu kehabisan. Kayak Fadlan yang datang sore Foodies tapi cuma kebagian mangkok mie ayam yang terakhir. Aduh telat dikit aja udah gak bakalan nyisa ya. Aduh lagi repot nih Foodies ternyata nih. Mbak, masih bisa pesen lagi nggak? Ada Pak, Udah berapa mangkok hari ini? sekitar 600-an. 600-an sampai 1000. Wow, luar biasa banget Foodies. Nah nih Foodies asal tahu aja di sini selalu rame. Makanya untuk ngomongnya juga susah sama yang ngelayanin di sini. Ya asal kita tahu perbedaan dari bakso yang sama yang lain itu, bakso di sini itu menggunakan soun, bukan pakai bihun. Pakai mie tapi pakai soun. Wadidaw, bisa sampai 1000 mangkok bakso per hari Foodies. Mantap jiwa bener ini. Nah daripada kelamaan ngantri, Fadlan mau coba juga racik sendiri di baksonya. Karena mbaknya sibuk banget, makanya kita ngeracik sendiri aja ya. Mbak ini pakai soun dulu ya? Iya Pak. Soun, Oke. soun. Sesuai selera. Nah, pakai tetelan tahu. Tetelan ini. Terus oh gini, terus tahu. Ada tahunya tuh. Ada lagi yang belum saya pakein? Udah pakai garam dikit. Apa lagi Mbak? Tinggal pakai kue ya Mbak ya? Pak, boleh bakso nggak Pak? Ya, pakai Baksonya urat sama daging? pakai urat dan daging. Dan daging. Iya. Nah, keunikannya lagi Foodies, di sini kita mau ngomong pakai bahasa Indonesia, di jawabannya tetap pakai bahasa Jawa. Kalau yang nggak ngerti, udah pokoknya bablasin aja. Tuh. Bakso udah selesai diracik, sip, tinggal cari temennya. Apalah arti semangkok bakso tanpa ada kesegaran es? Di sini ada 2 varian es yang mesti banget kayaknya buat dicobain Foodies. Namanya es selalu dipesan dan yang satu lagi es selalu dikenang. Aduh, gemes banget sih. Isiannya ini juga nggak kalah gemoy loh Foodies. Buat es selalu dipesan, ada kelapa, kolang-kaling, tape, nangka, dan santan. Terakhir, baru dia disiram sama sirup. Nah, kalau es yang selalu dikenang, isiannya menarik nih. Ada berbagai macam manisan, mulai dari mangga, pepaya, sampai belimbing wuluh. Dan gak lupa disiram santan juga ya. Kayaknya tadi Fanda cuma pesan bakso sama mie ayam ya Foodies. Tapi kenapa mejanya jadi penuh banget ya? Wah, ternyata di sini ada aneka pilihan snack dari kriuk, bakso goreng, dan juga tahu plus tempe kering. Kita coba soalnya dulu. Enak banget, sounnya lembut banget. Memang beda kalau pakai bihun dengan pakai soun. Ayo Mas, ini apa ini pisang? Tambahan lagi, pisang goreng. Sesuai selera ya. Wow, kuahnya segar Foodies dan ini kuat banget loh rasa kaldunya. Sounnya bikin sensasi bakso jadi berbeda. Rasa soun yang tawar pas banget ketemu sama kuah yang kaya akan kaldu. Kalau menurut saya pribadi, kuahnya ini enak, seger. Kalau ditambah cuka ya. Seger banget kuahnya. Kita langsung coba bakso yang polos. Bakso polosnya enak banget. Kalau digigit itu kayak garing, kres gitu langsung. Sekarang kita coba bakso yang uratnya. Bakso uratnya juga enak banget. Nah, perbedaan bakso polos sama bakso uratnya lebih lembut, bakso polosnya lebih garing. Jadi kalau digigit, teksturnya tuh lembut banget kalau untuk bakso yang urat. Tapi kalau bakso yang polos, teksturnya tuh garing. By the way, recommended. Pokoknya Foodies harus coba. Baksonya terbaik ini sih, kenyal-kenyal gurih. Wow, pokoknya daging sapinya juga terasa kuat, apalagi ditemani sama tetelan. Pantes ya kalau warung ini gak pernah sepi. Next, kita icip-icipin mie ayamnya nih Foodies.
Ini efek dari semur ayamnya, mie-nya terasa manis. Jadi kalau kita tambahin sambal yang pedas tadi sama sambal ini, rasanya jadi asam manis. Dan buat saya suka banget. Kalau foodies gimana? Kita coba lagi ya. Kalau suka sama ceker, wajib juga dicobain. Rasanya manis dan gurih karena udah dibumbuin ala-ala semur. Ditemani aneka kriuk, wih bikin kelezatan mie ayamnya semakin berkali lipat foodies. Dan yang aneh ini nih. Ini namanya kriuk-kriuk. Kalau saya lihat kayaknya mie yang digoreng. Tapi ini ya, by the way, terobosan baru sih. Tapi rasanya enak foodies. Enak buat cemilan, bener-bener enak. Makan yang panas, gurih dan pedasnya udah, kita lanjut yuk menikmati dessert yang manis dan segar foodies. Di sini itu rasanya tuh asem-asem seger. Jadi akhirnya dapat rasa manis dan asam sekaligus. Jadi rasanya tuh bener-bener apa ya? Beda banget deh, dan menurut saya sih enak banget. Perpaduan rasanya unik banget loh, sesuai sama namanya, es selalu dikenang. Bakalan bikin terbayang-bayang terus nih sama kesegarannya. Nah kalau es selalu dipesan, lebih dominan rasa manisnya. Isiannya juga komplit dan memanjakan lidah kita. Ini rasanya kayak es campur, sama persis kayak es campur. Karena dia pakai sirup yang sama dengan es campur. Rasanya pun sama karena aplikasinya juga sama. Sini ada tape, ada si kelapanya, dan ada juga nangkanya. Buat yang suka yang seger-seger tanpa rasa asam, ini recommended. Tapi yang suka seger-seger dengan rasa asam dan manis, ini juga recommended. Foodies silahkan pilih, mau yang selalu dikenang atau selalu dipesan. Kalau saya, selalu di hati. Satu mangkok bakso soun ini harganya foodies Rp25.000. Kalau mie ayam Rp23.000 aja. Untuk es harganya sama nih Rp15.000 foodies. Sepadan lah ya sama rasanya yang nikmat. Tempatnya pun luas dan nyaman. Cocok nih buat jajan sama bareng keluarga atau sama dia. Lumayan kan bisa minta dibayarin. Nah foodies, kalau makan enak versi saya, datang aja langsung ke sini. Ingat, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Langsung dicemplungin. Foodies, Meisya Siregar ngajakin kita cari kuliner receh di dekat rumahnya nih. Katanya mau cari yang bisa bikin badan anget. Ada nasi bebek Pak Rofik yang pedesnya nampol nih. Beuh, kayaknya mah sedap ya foodies. Kan belakangan ini ya meski cuaca panasnya sampai bikin meleleh, tapi masih sering turun hujan juga ya foodies. Jadi pas nih kita kalau makan yang anget-anget pedes, langsung gerah aja gitu bawaannya. Lagian kan buat warga plus 62, makanan pedes itu ya selalu cocok dalam semua situasi dan juga kondisi. Mau tiap hari kita mah juga gaskan ya foodies. Nah sekarang aku nemu ada nasi bebek dan nasi ayam Pak Rofik asal Madura. Yuk kita masuk. Foodies, nasi bebek dengan sambal hitamnya ini bisa dibilang jadi makanan khas Madura yang paling go nasional. Saat Indonesia udah pasti tahu. Nah saking endolnya nih sambal hitam yang udah besti banget sama protein bebek, sekarang udah banyak nih versi protein ayamnya. Nah ini maksudnya biar yang gak doyan bebek nih bisa icipin sambal hitam khas Madura yang fenomenal itu. Jadi tim doyan bebek sama tim doyan ayam, sabi banget ya mampir ke lapaknya Pak Rofik ini. Nah sekarang ibunya lagi motong-motong dulu nih. Ada ayamnya dipotong-potong gitu tuh biar apa Bu? Biar garingnya ke dalam. Oh garingnya tuh sampai ke dalam. Foodies biar sedap dan set ketika ada yang pesen nih. Semua bebek dan ayam di sini itu udah diungkep pakai rempah spesial dari Pak Rofik. Ini nih yang bikin rasanya jadi mantap surantap karena proses ungkapnya memakan waktu yang lumayan lama. Demi biar ayam dan bebeknya bisa jadi empuk dan juga bumbunya meresap sampai ke tulangnya ya foodies. Anyway, bebek di sini itu dijual dalam porsi besar foodies, jadi dijamin puas dan bikin kenyang. Cuma kalau lagi ngirit bisa kok minta yang ukurannya kecil aja ya. Ini the best nih foodies. Ati ampela harus ya. Karena ati ampela tuh kalau udah
Digoreng pasti gurih banget. Enak loh, ternyata masak di pinggir jalan gitu ya. Lewat, mobil-mobil lewat, motor lewat. Wanginya enak banget. Asik kan Meisha? Kapan lagi coba masak di pinggir jalan kalau nggak bareng sama makan receh? Anyway foodies, goreng ayam dan bebeknya ini maksimal banget nih kayaknya. Mau bungkusin buat ayang? Wih pas mah, biar makin disayang ya sama Mas Baby. Biar mulus nanti check out keranjang e-commerce-nya. Yeah. Ini bumbu rahasianya andalannya di sini ya, Bu. Ini bukan sambal tapi ini bumbu asli Madura. Foodies, ini dia kuncian enaknya bebek Madura. Bumbu hitam khas yang sekilas mirip rendang tapi rasanya beda banget. Dibuat dengan cara digodok dalam waktu yang lama, makanya hasilnya juga bikin lidah langsung bergelora. Yaudah sih, nggak usah tunggu lama-lama, langsung sikat aja kuy. Oke, sekarang di depan aku udah banyak banget makanan yang bisa disantap enak banget nih dari Pak Rofik. Pak Rofik nih jago banget bikinnya. Ini ada ayam goreng, terus pakai ati sama ampla, dikasih timun juga. Nah ini bebeknya nih, foodies. Bebeknya kamu tinggal pilih mau potongan yang gede, ini paha, atau mau potongan besar yang sayap. Dan aduh udah ngiler nih, ini sambelnya guys. Nih, enak banget nih. Oke, kita cobain bebeknya. Foodies, biar santapnya makin nikmat nih, sambelnya jangan sampai lupa. Ada sambal korek, ini pedesnya banget loh dan bisa diambil sepuasnya. Jadi sebaiknya jangan kalap, ambil secukupnya aja ya biar lambungnya juga nggak protes. Wadidaw, bumbu hitam khas Madura duet sama sambal yang rasanya pedas gurih dimakan bareng sama nasi putih lagi. Wih, ini mah beneran definisi kenikmatan yang hakiki. Rasanya tuh kaya banget ya. Bumbunya tuh rich, nggak pelit sama bumbu. Aku nggak tahu ini bumbunya dari apa aja. Marinasinya pasti lama banget karena bumbunya nyerep sampai ke kulit-kulit sama dagingnya yang paling dalam. Apalagi ada taburan serundeng gini nih ya foodies. Wah ini mah beneran mentality to the bone. No play-play ini nagihnya karena dalam satu sajian rame rasanya. Meski tampilannya sederhana foodies, suapan pertama mah dijamin bikin jatuh cinta. Habis itu jadi sulit move on deh, meski udah sering dibohongin ya pakai janji manis. Lo kok jadi curhat sih? Jadi gimana nih Meisha? Mantap gak sih racikannya Pak Rofik? Aduh gila, ini empuk banget nih. Ini bebek yang enak, terenak yang pernah aku coba sih. Pak Rofik ada nggak sih Pak Rofik? Foodies yang mau mampir, catat ya bukanya mulai jam 5 sore dan harganya mulai dari 20.000 aja. Receh kan kalau porsinya gede kayak begini, dijamin deh nggak bakalan nyesel. Iya, satu lagi nih foodies, bebek sama ayamnya bisa di request penyajiannya ya. Mau digoreng kering atau agak sedikit basah, bebaskan. Karena kalau udah diguyur pakai bumbu hitamnya, nikmatnya tuh sampai bikin mabuk kepayang deh. Kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, sweet. Sambal korek, itu pedesnya nggak kuat aku sampai ke kepala. Tapi ini sambelnya manusiawi banget. Pas pedesnya menurut aku. Sajian ayamnya juga gak kalah nampol loh foodies. Diolahnya sama, bumbunya juga sama. Jadi so pasti empuk dan porsinya ini gede. Enak banget. Masya Allah. Kalau kamu makannya banyak atau habis ini kamu masih mau makan lagi, mereka punya potongan yang kecil. Jadi sesuaiin aja sama perutnya ya. Kalau aku sih potongan gede ini masih nyisa. Tuh, dagingnya banyak banget. Alrighty then, kalau Meisha Siregar udah bilang enak berarti fix nih makan receh approve ya foodies. Yang lagi ada di daerah Karangtengah dan sekitarnya just segera akan mampir. Dijamin lazis foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies di Depok nggak cuma Ayu Ting Ting dan Ayah Rozak aja nih yang terkenal. Canda foodies, tapi beneran deh buat yang doyan jajan nih, kota di selatan Jakarta ini juga punya beragam kuliner Yahud bin Lazis. Nih di daerah Sukma Jaya Depok ada tempat makan seafood milik salah satu komedian tanah air yang tersohor akan kenikmatannya. Nah foodies sudah ada yang pernah cobain belum? Ini namanya kambing-kambing, udah ada tulang tengah aja.
Oh gitu, ini yang namanya ikan kambing-kambing. Jadi tulangnya tuh cuma ada di tengah doang. Ya. Berarti tulang kecilnya tidak ada. tulang kecilnya nggak ada. Wah berarti lebih aman dong ya, enak Aman makanya. buat anak kecil, aman. Wah. Buat ibu aman. Jadi ternyata kamu kambingnya. Saya pengen tahu proses masaknya seperti apa, boleh lihat nggak Bu? Boleh banget. Waduh. silakan. Oke Budis, kita langsung lihat aja ya. Selain ikan kambing-kambing, ada banyak pilihan jenis ikan lainnya. Ada ikan kakap, baronang, kue, bawal, dan jenis lainnya yang sesuai stok foodies. Foodies juga bisa pilih nih ikannya sendiri yang dijamin masih seger-seger banget. Seenak apa sih ikan bakar di sini? Nanti kalau udah matang dia akan kecoklatan coklat seperti ini, dia matang ini masih mentah. Setengah matang ini. Ini masih setengah matang. Iya betul. Waduh, kalau gitu sambil nungguin ikan bakar kambing-kambingnya, iya. saya mau pesen menu yang lain yang tadi apa ya? Cumi asam manis, udang saus padang, sama pindang serani. Ayo Budis, kita tunggu di meja. Eits, menunya nggak cuma ikan bakar aja dong. Namanya tempat makan seafood ya, so pasti banyak pilihannya selain ikan. Ada olahan udang, cumi, sampai sayuran komplit. This is it, semua menu pesanannya Frans udah siap di atas meja. Kuy, waktunya kita icip-icip foodies. Yeay, pesanan aku datang juga nih. Akhirnya kita makan kambing. Ikan bakar kambing-kambing. Wah, wangi. Nah, kita cobain. Nah, langsung aja ya pakai tangan ya. Memang kalau paling enak tuh makan pakai tangan. Tuh lihat. Tebel banget ya dagingnya ya. Terus rasanya tuh gurih. Terus kayaknya ikannya karena ikannya segar jadi manis ya. Memang kalau misalnya sekilas gitu ya, kalau misalnya nggak tahu, ini tuh dagingnya tuh rasanya kayak daging ayam gitu. Jadi nggak ada amis-amisnya. Jadi bener ya memang harus direndam dulu. Jadi rasanya segar, nggak amis. Terus bener juga karena nggak ada tulang-tulang halusnya, jadi makanya juga nggak usah takut-takut, nggak pakai ribet. Bumbu kuning yang dipakai nyiptain rasanya semakin gurih nikmat dengan rasa kemiri yang cukup kuat di aftertaste-nya. Cocok nih buat yang suka banget sama hidangan kaya akan rasa. Frans asik banget ya ngelahap ikannya. Selain tebal, daging ikan kambing-kambing juga lembut banget loh foodies. Apalagi nggak ada duri halusnya, jadi nggak perlu takut tersedak deh. Enak sih enak, tapi yang lain jangan sampai lolos dong. Ada pindang serani nih yang udah nungguin buat diicip. Nah foodies, ini tuh menu olahan ikan lainnya yang juga banyak banget dicari sama para pengunjung rumah makan seafood yang satu ini. Sekarang kita akan cobain pindang seraninya. Wah, juara sih ini. Rasanya seger, agak pedas, tapi pas, gurih. Wah, rasanya light banget. Terus di sini tuh kalau pindang serani ini kan bisa pakai ikan laut, tapi di sini tuh khasnya tuh pakai ikan tenggiri. Nah, di sini juga ada udang saus padang dan juga cumi asam manisnya. Kita cobain juga ya. Nih. Tuh. Enak semua kayaknya makanan di sini. Wah. Tandanya maksudnya bahan bakunya tuh segar. Biasanya pelengkap seafood itu kan cah kangkung. Nah ternyata cah tauge juga nggak kalah lazis loh foodies. Fresh dan sedapnya itu bikin makin perfecto. Buat foodies yang mau cobain, cus datang ya ke rumah makan ikan bakar Eman di Jalan Proklamasi, Kota Depok. Buka dari jam makan siang sampai tengah malam dan kamu harus pasti datangnya lebih awal ya biar nggak kehabisan. Buat teman-teman yang tinggal di daerah Depok atau sekitarnya, boleh datang ke sini ke ikan bakar Eman. Seafoodnya fresh, terus rasanya juga enak. Recommended banget ini, ikan bakar kambing-kambing dan juga pindang serani. Harus coba ya. Ini baru makan receh. Menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Lanjut makan ya.
Foodies, belakangan ini suka berasa gerah banget ya sih? Ya kan, panasnya ampun-ampun ya. Enaknya sih cari yang seger-seger aja yuk. Like this one, es dawet khas Banjarnegara. Disajikan spesial dengan durian lagi. Coba tebak seporsi dawet cendol pakai durian melimpah kayak gini harganya berapa? Nah, nanti kita spill ya. Foodies, kalau mau cari makanan yang hits atau minuman yang hits tuh nggak perlu ke tempat-tempat yang gaul, tempat-tempat yang rame dikunjungi banyak orang. Ini nih, cuma jualan di gerobak aja, rame banget nih Foodies, banyak banget yang ngantri. Ini di Jalan Balai Rakyat, pasti harganya merakyat, tapi rasanya nggak recehan. Ayo kita cobain. Pas cuaca panas, es dawet ini sih nggak boleh nih dilewatin. Katanya Foodies, es dawet di sini rasanya juara. Percaya sih, kalau nggak mana mungkin bisa bertahan selama lebih dari 20 tahun. Awet banget ya. Foodies, ini namanya adalah dawet duren Pak Selamat. Tapi orang-orang yang datang ke sini manggilnya Pak D Selamat ya. Pak D, biar ikrip manggilnya Pak D. Ini ada berbagai macam duren. Boleh dijelasin Pak D, ini apa aja? Ini durian montong dari Bali, ini durian lokal dari Medan, ini sama Medan juga. Kenapa pakai duren ini Pak D? Durian dari lain tempat memang kualitas manisnya kurang. Oh, manisnya kurang. Jadi udah paling Ya. bagus ya Pak D ya? Bagus itu Medan sama Bali. Oke. Satu lagi nih Foodies, ini karena khas Banjarnegara, kita diiringi musik khas Jawa ini. Ya, betul. Emang ciri khasnya gitu Pak ya di sini ya? Betul. Oke, mulai kita racik satu-satu ya Foodies. Dari santannya, dawet yang terbuat dari tepung beras, es batu, dan ini nih yang jadi jagoannya, duren yang endut-endut. Terakhir tinggal siram itu dengan gula merah cair. Harga seporsi dawet dengan durian sebanyak ini super terjangkau Foodies, cuma 15.000 aja. Nah, for your info nih Foodies, semua bahan untuk membuat seporsi dawet dibuat sendiri sama Pak Slamet termasuk es batu. Biasanya kan pedagang lebih milih yang praktis pakai es balok ya. Foodies, nih seporsi dawet duren khas Banjarnegara. Nah Pak De, saya mau nanya dong, itu kan es batunya bikin sendiri juga ya? Ya, Semua bikin sendiri. Kenapa Pak De bikin mateng. sendiri? Karena kita menggunakan air matang. Jadi kalau yang misalnya beli Ya, tuh kalau belum es tentu balok ya? kotor. Jadi, Saya nggak suka. nah ini soal keuntungan ini nggak rugi Pak De, ini sebanyak ini Tidak. loh Foodies. Saya kalau orang dagang pasti rugi. Tapi karena saya nggak dagang, saya ibadah, alhamdulillah berkah barokah. Yang penting bikin orang seneng Pak De ya? Betul. Yang penting makanan ini menjaga kualitas ya, kebersihan kualitasnya ya. Terus kualitas rasa, terus pelayanan jadi pedagang yang ramah. Oke. Salut buat Pak De Slamet. Jualan kaki 5 kualitas bintang 5 bukan sekedar jargon aja Foodies, bener-bener dilakuin sama Pak Slamet biar pelanggannya datang lagi dan datang lagi. Intinya sih jadi penjual makanan tuh nggak boleh judes. Beneran loh Foodies, Pak De ini ya, ini kan bukan karena lagi syuting terus Pak De jadi ramah gitu, enggak. Emang aslinya ramah Memang banget kita Pak De. seperti ini. Jadi sama siapapun, sama pembeli, Betul. semua disapa dengan baik, semua diayomi ya Pak De ya, Ya, dikasih betul. tahu penjelasan ini loh, ini duren ini, semua ramah banget lah Pak De ini. Tuh, smiling man. Nah Pak De ini saya cobain di meja Pak De ya. Monggo. Terima kasih. Duriannya super, pelayanannya juga super, jempol nih. Nggak heran kalau pelanggannya Pak De Slamet itu datang dari mana-mana. Di sekitar Duren Sawit sih banyak banget penjual dawet duren Foodies, tapi tetap Pak De Slamet yang paling banyak diburu sama pecinta kuliner. Foodies nih, aduh durennya banyak banget Foodies. Es dawet Banjarnegara. Bener kan Banjarnegara kan? Ya Banjarnegara. Ini karena saking penuhnya, ini agak susah nih kalau mau nyampur tapi nggak tumpah. Tenang, ada sedotan, udah disediain sedotan biar bisa diseruput dulu. Seruputan pertama ini langsung kesedot dawet-dawetnya, tapi durennya belum terlalu berasa karena belum dicampur. Jadi tadi yang lebih berasa adalah santan sama gula merahnya. Kalau udah dicampur, rasa manis khas durian langsung menyebar ke kuah-kuahnya nih Foodies. By the way, dawetnya kan pakai 2 jenis durian yang berbeda ya. Itu gimana sih rasanya? Yang durian montong ini Foodies, dagingnya tebal banget dah beneran. Tuh, udah digigit aja masih daging. Nggak kaleng-kaleng rasanya, beneran durian montong yang manis, ekstra manis. Nggak ada pahit-pahitnya. Mungkin ada yang suka durian pahit ya, agak-agak pahit gitu. Tapi ini manis duriannya. Sementara kalau yang durian yang lebih kecil nih durian Medan.
Kalau yang ini nggak terlalu manis, nggak semanis yang durian montong, tapi lebih renyah dagingnya itu. Buat yang suka durian, wajib banget nih kesini. Soalnya meski lagi nggak musim, Pak De Slamet selalu punya stok durian yang segar tuh foodies. Dalam sehari, warung gerobakan ini bisa menghabiskan 60-70 kg durian. Wow, kalau dimakan sendirian bisa mabok durian tuh. Bu sering bolak-balik ke sini ya? Iya. Dari kapan tuh? Setia dari kapan? Udah berapa bulan? Udah lama pokoknya ya? Tahu, iya. Apa yang bikin balik lagi? Ini kangen sama durennya. Pak De mah nggak tanggung-tanggung ngasih durennya. Nggak pelit ya? Enggak. Dan beneran nih nggak pelit. Nggak, orang Kalau cara misalnya foodies pengen nambah ekstra durian, boleh ya? Boleh. Ya ada bayar lagi sih, tapi ya lumayan loh kalau untuk bayar ekstra. Misalnya nambah durian 5.000, itu boleh. Nanti duriannya makin melimpah. Burung dawet durian ini bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Kalau pengen cobain, datangnya jangan kesorean ya foodies, apalagi pas weekend atau hari libur. Wah, biasanya mah jam 3 sore udah habis ludes. Udah habis foodies. Kalau pengen nyobain es dawet durian Banjarnegara ini, tinggal datang aja ke Jalan Balai Rakyat di Duren Sawit, Jakarta Timur. Cari aja nih yang gerobaknya hijau, ada di pinggir jalan. Makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasanya nggak recehan.